Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak semangat? Habis dengar puisi kok malah sedih-sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat supaya hutangnya lunas. Ibu-ibu banyak hutangnya enggak? Santri banyak hutangnya enggak? SPP dulu bayar. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil para hadim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh muda Gus Faiz. Beliau ini sahabat saya, jadi saya kan bisa serius kalau sama beliau ini. Jadi bawaannya bercanda aja. Bersama seluruh para asatidz wa asatidah dan seluruh hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Adik-adik yang merasa perempuan, kayaknya kalau lebih tenang suaranya lebih enak ya. Karena salah satu ciri-ciri penduduk surga itu, salah satu cirinya adalah sedikit bicara, banyak bekerja. Salah satu ciri wanita neraka adalah sedikit bekerja, banyak bicara. Selalu mengomentari suami, itu salah satu ciri penduduk neraka. Selalu mengomentari mubaligh, penduduk neraka. Kira-kira begitu. Saya tidak akan ceramah, saya hanya berbagi saja. Tapi kebiasaan saya, di tengah-tengah saya ceramah, nanti saya mau ngasih kuis, tak kasih hadiah, saya mau duit ini. Yang bisa jawab, saya kasih 300.000. Saya bawa duit sebekok, jadi kayak saya dari pusat. Nah ini. Biasanya saya bawa satu tas, tapi tasnya lupa di mobil. Berarti ini bagus punya sampean. Makanya apa yang saya sampaikan tolong didengar. Nanti kalau bisa jawab,
saya kasih uang untuk beli es. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga Huda berpanci dengan setuju bisa akan dengan Kak Dito, begitu kan ya bahasanya. Moga-moga Huda berpanci dengan setuju berada dalam keberadaan sehat walafiat, barokah hidupnya, lancar usahanya, diberikan kemudahan hutangnya untuk dilunaskan. Yang belum punya anak, banyak anaknya. Yang belum punya mantu, segera punya mantu. Yang istrinya baru satu, mudah-mudahan nambah lagi. Oh enggak, amin. Selawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf banyak saya agak mengantuk memang. Kenapa? Karena beberapa hari ini saya agak padat, pulang tengah malam, lanjut pagi kayak Bang Toyib. Tahu Bang Toyib Bu? Bang Toyib tahu apa artinya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya sebut tadi adalah ayat Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, dan banyak pengarang-pengarang kitab tafsir yang menjelaskan ini sebagai tafsir dari ayat wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa indahu mafatihul ghaib, dan bermula di sisinya Allah mafatihul ghaib, kunci-kunci yang ghaib, yang gaib, yang tidak kelihatan. La ya'lamuha illahu, tidak dapat diketahui yang gaib kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam As-Suyuti, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, dan banyak kitab tafsir yang lain menjelaskan makna al-ghaib. Maknanya adalah pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ditafsirkan dengan ayat yang lain. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang bisa jawab arti dari ayat ini naik ke depan, saya kasih 500.000. Ayo santri, putri, bukan menjadi istri saya, enggak. Yang bisa jawab innallaha indahu ilmus sa'ah, saya kasih 500.000. Duitnya saya siapkan dulu. 1, 2, 3, 4. Masa nggak ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu sampai boyong aja. Ayo, sini, tahan, ayo. Di sini. Oh di situ nggak kelihatan, Mbak. Ayo. Ada kamera, nggak boleh kita sentuh. Nama saya Bima Asyikoh. Saya menjawab hanya seadanya dari Kiai. Sesungguhnya Allah memiliki ilmu yang luas. Insya Allah artinya begitu. Salah. Ya, monggo. Karena kurang tepat, nggak saya kasih. Siapa yang bisa menjawab? Masa ilmu yang luas gaib? Itu bukan gaib, itu jelas sesuatu yang gaib. Saya ulang lagi, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ada lagi? Atau masih penasaran? Guru, nggak boleh guru, udah banyak duitnya. Santri atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir. Ada lagi? Lumayan Mbak, yuk naik sini. Naik engkau.
Coba ketika kita masuk kubur, kapan manusia itu dibangkitkan dari kuburan? Kapan? Ketika munculnya hari kiamat. Berarti as-saah itu maknanya apa? Kiamat. Sesungguhnya di sisi Allah, Allah yang mengetahui tentang hari kiamat, bukan Allah Maha mengetahui. Itu pasti. Coba cek salah satu di antara jenengan, sudah tahu kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Bu, nanti kalau kiamat hadir, Bu, kita ini akan bangkit. Wa barazu lillahi jami'an. Semuanya dibangkitkan, dikeluarkan oleh Allah dari kubur. Kalimat wa barazu oleh ulama tafsir dijelaskan nanti modelnya banyak. Ada yang modelnya macam-macam. Ada yang bawa bendera macam-macam, ada yang wajahnya berbentuk macam-macam. Walaupun hari ini cantik, belum tentu nanti cantik. Walaupun hari ini ganteng, gagah gitu, kayak Pak Ustadz yang lama-lama ini, belum tentu nanti gagah. Ngapain mereka semua? Menghadap Allah seluruhnya. Ngapain? Mempertanggungjawabkan seluruhnya. Makanya nanti ketika dibangkitkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini kan gampang ya. Ayo siapa yang bisa mengartikan ini? 1 juta. Banyak nih. Ayo. Ayo sini. Pakai bahasa Madura boleh. Yang nggak boleh pakai bahasa Belanda. Boleh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji zarrah itu akan tercatat, dan barang siapa yang berbuat jelek walaupun sebesar biji zarrah itu juga akan dicatat. Sebentar. Apa yang dicatat? Oh, gitu ya. Soalnya nggak ada bahasa Arab dicatat itu sih. Oh gitu. Karena belum sempurna, saya kasih tahu dulu ya. Jadi ayat itu menjelaskan maka barang siapa yang berbuat walaupun hanya sebesar biji zarrah satu kebaikan, khairan, yaitu kebaikan, yarahu, diperlihatkan kepadanya, bukan dicatat. Jadi nanti ketika bangkit dari alam kubur, kita ini semuanya diperlihatkan Allah amalnya. Tadi Pak Kiai yang sudah membesarkan pesantren ini, amal beliau ini semua. Yang suka ngerumpiin Pak Kiai, itu amal sampean. Tapi karena ada yang salah, tapi salahnya nggak banyak, saya kasih 500 saja ya. Monggo, nggak mau dah. Nggak mau ya. Nanti supaya barokah uangnya disumbangkan ke pesantren. Nggak bercanda. Jadi ibu, bapak-bapak, yang pertama pengetahuan Allah tentang apa berarti hari kiamat. Karena hanya Allah yang tahu, kita tidak boleh sok tahu. Tapi nggak usah pusing kapan hari kiamat. Tapi kita harus mempersiapkan kedatangan hari kiamat. Satu ketika ada sahabat datang kepada Nabi,
Nabi sedang mau sholat. Ya Rasul, saya mau bertanya. Bentar, saya sholat dulu, kata Rasul. Akhirnya Nabi pun sholat. Setelah sholat, Nabi bertanya, siapa tadi yang nanya? Kamu mau nanya apa? Yang dia tanya adalah, ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Apa kata Nabi? Emang kamu sudah mempersiapkan apa datangnya hari kiamat? Apa kata dia? Saya tidak mempersiapkan apa-apa ya Rasul. Saya bukanlah orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya dan seterusnya. Tapi aku hanya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Apa jawaban Rasul? Almar'u ma'aman. Tahu sampai. Jadi sampai cukup cinta sama Nabi pasti selamat di hari kiamat. Tapi harus sholat. Sahabat itu walaupun bilang saya tidak banyak sholatnya, maksudnya sholat, bukan kemudian gak sholat yang penting cinta. Sama dengan pesantren, bukan cuma cinta, tapi juga didukung pesantren itu. Kalau cuma cinta saja tidak didukung, itu namanya penyakit. Pesantren itu Pak bisa besar kalau semuanya mendukung. Di kami di Sunan Derajat santrinya hari ini 16.000. Itu manusia semua, nggak ada yang jin. Jadi kalau sampai ketemu orang ini bentuknya manusia berwujud itu. Kenapa kok bisa besar? Kok santrinya banyak? Karena semuanya mendukung. Dukungan itu banyak. Kalau nggak bisa mendukung apa-apa, diamnya sampean juga mendukung. Tapi sudah nggak mendukung, komentar macam-macam, itu calon ahli neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih ada tadi. Wa yunazzilul ghaith. Siapa yang bisa? Maknanya itu bukan saya suruh jadi qari'ah, enggak. Kalau suruh qari'ah pasti jelek suaranya. Wa yunazzilul ghaith. Ada yang tahu? Ada yang mau sini? Enggaknya. Enggak ada yang berani tapi salah soalnya. Ibu-ibu, apa bu artinya bu? Apa yang selalu kita minta? Apa yang kemudian menjadi ketergantungan hidup manusia di seluruh dunia? Apa? Yang menjadi ketergantungan hidup manusia apa? Air hujan. Kita tidak makan nggak apa-apa, yang penting minum masih hidup. Berarti wa yunazzilul ghaith maknanya adalah Allah menurunkan air hujan. Tapi hujan nggak di sini? Nggak ya. Kemarin hujan nggak? Kemarin lagi hujan nggak? Sudah berapa lama nggak hujan? 3 hari. Alhamdulillah. Kalau lebih dari 3 hari, maksiatnya banyak ya. Banyak hujan. Jadi hujan itu rahmat. Kalau bukan karena hewan, bukan karena tanaman yang selalu berpikir kepada Allah minta air hujan, mungkin air hujan itu tidak akan turun karena terlalu banyak manusia yang ingkar kepada Allah. Makanya kenapa kalau kita sholat sunnah apa? Istisqa, kita disunnahkan bahwa hewan. Supaya apa? Mungkin gara-gara hewan yang dibawa Allah ridho untuk menurunkan hujan. Sudah 2, 3. Wa ya'lamu ma fil arham. Ibu-ibu nih, adik-adik, tahu nggak artinya apa? Kamu perempuan atau laki-laki sih sebenarnya? Perempuan. Apa artinya itu? Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam rahim.
Terkadang USG-nya laki-laki, ternyata keluarnya perempuan. Saya mau ngasih kode-kode calon ibu-ibu atau yang sudah jadi ibu-ibu mau kawin lagi, mau punya anak lagi, saya kasih tahu. Jadi dia, manusia kita ini kan keturunan Nabi Adam, tapi penciptaan kita beda dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu Allah ciptakan dari tanah langsung. Sampai dari tanah langsung bukan? Tanah langsung, tanah Probolinggo campur tanah Bondowoso. Gimana tuh? Atau tanah Probolinggo campur tanah Lamongan. Manusia kita yang hidup Allah ciptakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad dan sungguh khalaqna kami telah menciptakan al-insan yaitu manusia min sulalatin min tin dari saripati tanah. Kita makan dari saripati tanah. Enggak, Gus, saya tidak makan saripati tanah, saya makannya roti. Nah, roti ditanam di mana? Saya makan ikan hidup di mana? Enggak, Gus, saya makan saripati langit. Pindah sampai planet lain berarti. Selama sampai hidup di dunia ini semuanya makan dari saripati tanah. Berarti kalau ingin anaknya hebat, saripati tanahnya harus luar biasa, harus halalan thayyibah. Saya nggak pamer, tapi hanya memotivasi sampean. Keluarga saya punya saudara 12, ibu saya 2, semuanya hafal Quran. Di usia muda, rata-rata 12 tahun, 10 tahun sudah khatam. Hanya saya dulu yang telat 15 tahun. Sampai 15 tahun sudah khatam, khatmul jawal, khatam HP. Betul kan ya? Nah, apa tirakatnya? Dari mulai makanannya harus halal. Kalau makanannya halal, apa kemudian Allah menjadikannya? ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Maka kemudian menjadikannya siapa? Allah, nutfah, dari saripati tanah menjadi nutfah, menjadi air mani, disimpan di tempat yang aman. Saking amannya, keluarnya pun nyaman. Ketawa, Pak Ustadz ketawa. Pak, air mani itu Pak, saking tempatnya aman, keluarnya pun nyaman. Apa itu air mani? Air mani itu saripati dari makanan. Makanya air mani itu obat paling sehat di dunia. Air mani namanya. Gak percaya kan? Kalau laki-laki, nggak jorok saya ini menjelaskan. Kalau laki-laki itu kental kayak susu. Kalau perempuan encer. Kalau sampai kebalik, perempuan kental, laki-laki encer, jangan jadi anak. Sampai kapanpun mandul sampai. Berarti yang perlu dites encer apa entar. Nah, terkait ini, kalau sudah menikah, kemudian sama-sama hidup air maninya, itu 40 hari berproses. 40 hari. 40 hari pertama, air mani itu dijelaskan oleh Nabi, dia berkeliling kemana-mana, ke otak, ke badan, ke kaki, ke kuku, ke tangan. Nanti setelah 40 hari, dia berevolusi jadi namanya alaqah. Adik tahu nggak makna alaqah? Tahu? Kalau tahu maju ke sini, tak kasih 500.000. Ya udah, saya jelaskan dulu, nanti saya tebak mana. Setelah jadi alaqah, 40 hari berikutnya dia jadi mudghah. Setelah jadi mudghah, 40 hari berikutnya jadi idhama. Ini Quran, bukan kata Anas Alif nih. Alaqah itu maknanya tadi air mani 40 hari jadi segumpal darah.
40 hari berikutnya dari mudghah, segumpal daging. 40 hari berikutnya jadi idhama, jadi tulang belulang. Berarti berapa ini? 3 kali 4 berapa? 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Seketika itu oleh Allah fakasawna al-idhama lahma, maka kemudian kami membungkus daging tulang itu pakai daging. Tulang belulang dibungkus pakai daging. Makanya sampean di dalamnya tulang kan? Ada dagingnya? Ada. Setelah begitu fa'ansha'nahu khalqan akhar. Maksudnya adalah akhar di sini penciptaan Allah yang lain, maksudnya adalah ditiupkan roh. Makanya roh rahimnya bayi, ibu-ibu nanti kalau sampai hamil 4 bulan baru ada rohnya. Makanya 4 bulan baru kalau diperiksa ke klinik bunyinya begitu. Kalau bunyi stres bayinya sampean. Atau kalau bunyinya mau mati itu, yang normal temenan. Saya ini ahli meneliti yang begitu-begitu. Ketika istri saya hamil, saya ingin buktikan betul gak ayat Quran itu begitu. Betul ternyata. Dan ayat Quran lebih dulu dibanding dokter. Gak ada. Oh, jadi anak lucu berarti. Makanya Bu, kalau sampean ingin anaknya hebat, dari bulan pertama, 2, 3, 4 harus tirakat. Jangan makannya gak jelas. Nanti daging anak sampean itu gak jelas juga. Makannya daging sengketa, sengketa juga anaknya sampean. Kalau makannya kurang halal, sulit dikasih tahu anaknya. Makanya jangan melulu nyalahin anak. Anaknya dikasih tahu susah, padahal dulu makannya nggak jelas. Sudah ya? Setelah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu sudah bisa lahir sebenarnya. Karena dalam syariat, dalam Quran dijelaskan minimal kelahiran itu 6 bulan. Aduh, ngawur nih sana, nggak ngawur, sampai yang ngawur nggak tahu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusuinya itu masanya 30 bulan. 30 bulan itu maksudnya adalah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Untuk menyusuinya 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. 30 bulan dikurangi 24 sisa berapa? 6. Makanya kata para ulama minimal kelahiran itu 6 bulan. Tapi kalau lahir nanti anaknya di-open karena kekecilan. Tapi secara bentuk sudah sempurna manusia, tapi kayak jeruk. Sehingga setelah 6 bulan itulah proses namanya bukan penciptaan tapi pembesaran. Makanya kalau sampai ingin anaknya mancung, doanya sebelum itu. Kalau sudah di atas 6 bulan sampai doa, ya Allah mudah-mudahan anak saya mancung, gak akan mancung hidungnya. Mudah-mudahan anak saya putih, gak akan putih karena sudah selesai masa itu. Salah doa sampai, salah tempat. Kalau sampai paham itu, maka nanti akan mengikuti prosesnya. Setelah kemudian 6 bulan ke atas, 6, 7, 8, 9, ada yang lahir 9, ada yang lahir 10, ada yang lahir 11, ada yang lahir 12, ada yang lahir 13 malah. Tapi kalau 14 kayaknya nggak bisa, nggak keluar tuh anak, kegedean. Bu, siap nggak kalau hamilnya 14 bulan? Segede wajan. Nanti teriaknya bukan Nah, bapak-bapak atau alumni yang hadir, kalau punya istri,
Gawangnya yang bagus itu kalau dia melahirkan ditungguin. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Kok saya tahu? Saya waktu istri saya mau melahirkan ikut pelatihan namanya gentle birth, bayar mahal. Tarik nafas, bukan kayak orang-orang sini baru buka 1, 2, 3. Dari buka 1 sudah teriak-teriak, buka 6 meninggal sampean. Jadi orang yang meninggal ketika melahirkan karena nggak tahu ilmunya. Jadi buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak boleh ngeden. Bagaimana? Tahan, cukup menarik nafas, keluarkan dari mulut. Sakit memang, sambil berpikir tuh. Karena rileks itu kalau begitu. Saya mau tanya, kenapa merokok itu rileks? Karena merokok itu adalah cara bernafas yang betul. Bagaimana? Ketika dia menghisap dari sini kan, dari hidung kan, kemudian dia keluarkan dari mulutnya, makanya rileks. Sampai kalau mau rileks gak usah rokokan, makanya nafasnya diperbaiki. Saya ulang, kenapa orang merokok itu rileks? Karena cara bernafasnya yang rileks. Makanya kalau sampai mau jadi orang soleh, berhenti rokoknya, nafasnya saja yang diperbaiki. Karena saya nggak merokok. Karena orang yang merokok, rokoknya nanti dibakar rokoknya. Jadi narik dari hidung, keluarkan dari mulut. Itu persis orang yang mau melahirkan. Adik-adik kalau melahirkan begitu. Kalau suaminya sampai nggak ada, terlalu tuh suami jahiliyah itu kemudian kayak gitu. Giliran suami yang berjuang ditinggal. Kalau saya tungguin sampai keluar tuh anak, sampai saya ingin membuktikan bagaimana bentuk bayi itu keluar. Ternyata betullah yang disampaikan Nabi. Bayi ketika keluar seperti balon kecil, tapi ketika di luar seperti balon, gimana balon? Seperti itu. Mau bukti, tungguin di sini sampai apa? Kalau mau melahirkan, sudah. Ketika melahirkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak ada yang tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan telah menjadikan siapa Allah as-sam'a yaitu ini apa? Fungsinya untuk apa? Mendengar. Sampai harus tahu ya, ketika lahir bayi itu pertama kali panca indera yang berfungsi hanya telinga. Nggak ada bayi yang bisa lihat. Kalau bayinya baru lahir langsung begini-begini, keren tuh bayinya sampean. Karena normalnya bayi ketika lahir baru telinga, matanya nggak bisa lihat. Berapa hari? 40 hari. Ketika proses bayi itu mendengar, makanya apa yang disunahkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang merdu kalau mengatakan anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya pun bingung gini. Pas komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya shalah hayya al falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Akbar, Akbar, la ilaha illallah. Anaknya pun makin nangis anaknya. Tapi jangan juga karena suaranya mentang-mentang bagus kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya terus nggak bisa diam anaknya. Bukan cuma anaknya, bidannya pun kaget.
Ini bedor ngarian. Begitu ya? Iya. Jadi sampean mau terok akhir duwe pot rasa bagus, sesoleh, solehah harus dimulai dari alam rahim. Setelah 40 hari berikutnya baru waja'ala lakumus sam'a wal absar. Ini bisa melihat. Setelah 40 hari berikutnya baru wal afidah. Sama kan tadi 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Kurang makan petai gitu. Berapa bulan? 4 bulan. Makanya bayi itu kalau sudah 4 bulan dipanggil Dede Amir, nyari dia. Makanya begini-begini. Tapi kalau baru 1 bulan, Dede Amir diem aja. Kok diem sih? Gak sadar kalau ini papa ya? Yang salah itu bukan bayi, yang goblok itu sampean. Seharusnya sampean tahu kalau bayi kalau belum 4 bulan gak akan noleh, gak akan nyari dia. Makanya ciri-cirinya kalau dia sudah bisa, dia ambil benda, dia kejar tuh bendanya, dia lihat. Jadi tirakatnya mulai dari situ Pak. Jangan sudah besar baru sadar dipondokkan ke sini. Giliran pas pulang nggak bisa, jangan disalahkan pondoknya. Kan sekarang lagi musim yang begitu. Padahal yang salah itu anaknya. Saya aja qori, hafid. Dulu ketika saya mondok, hafalan saya itu sudah 5 juz. Tapi sampai di pondok sama Pak Yai saya disuruh ulangi Fatihah. Berapa lamanya? 3 bulan. 3 bulan hanya Fatihah tok. Padahal waktu itu saya sudah ikut MTQ nasional. Tapi tiap hari, tiap baca subuh hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu terus. Apalagi kalau sampai Bismillahirrahmanirrahim, itu kayaknya 30 tahun kan? Nah itu perlu belajar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke laptop. Yang pertama tadi hari ya. Yang kedua air hujan. Yang ketiga apa yang ada di dalam rahim. Mudah-mudahan calon anak-anak sampai jadi anak yang soleh dan soleh. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada yang dapat mengetahui setiap jiwa manusia apa yang akan dilakukannya besok. Dikerjakan besok, gak ada yang tahu. Makanya kalau berbisnis, apa yang terjadi besok tidak ada yang tahu. Mau bangkrut, mau buyar, mau makin besar, gak ada yang tahu. Termasuk santri, sampai hari ini duduk di situ jadi santri, mungkin 3 tahun yang akan datang sampai jadi ustazah. 3 tahun yang akan datang mengobati jadi dokter. 3 tahun yang akan datang jadi pelayan di rumah sakit. 3 tahun yang akan datang jadi istri pejabat. 3 tahun yang akan datang di kuburan. Gak ada yang tahu. Karena kita tidak ada yang tahu, jangan pernah merendahkan orang lain. Hari ini mungkin dia lebih rendah dibanding kita, tapi mungkin besok dia lebih tinggi dibanding kita. Hari ini kita olok-olok dia, mungkin besok dia yang olok-olok kita. Hari ini kita olok-olok setan, nanti di akhirat setan yang olok-olok kita. Kenapa? Karena di dunia kita ikut setan. Makanya nanti di akhirat setan bilang, fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrifikum wa ma antum bimusrifi. Itu setan bilang begitu. Kamu jangan ngedek aku dong, ngedek aja diri kamu sendiri, olok-olok aja diri kamu sendiri. Aku kan bisa nolong kalian, wong saya aja gak bisa nolong saya sendiri, kata setan. Makanya jangan pernah balik teman. Ada teman-temannya yang ketika belajar lupa terus. Kan ada santri yang kayak gitu.
fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ul. Lupa dia. Kata temannya, gitu aja nggak bisa. Ternyata besok pulang ke rumahnya ditabrak sama motor di depan. Jatuh ke tanah kepalanya, hancur ke otak, lupa semua. Coba kamu baca fa'ala, boro-boro fa'ala ngomong aja gak iso. Hati-hati. Saya dulu, bukan dulu sih, baru. Ketika saya baru disuruh abah di Sunan Derajat ngelola garam. Jadi ceritanya abah tuh manggil saya, sampean toto garam, pabrik garam. Gila. Itu pabrik tutup itu, kata abah. Gila. Toto, sing apik. Gila. Akhirnya saya tanya kepada beliau, apa yang saya tanya? Bah, kira-kira modalnya dari mana? Apa jawaban beliau? Oh, takmu itu modalmu. Akal takilun, jadi dokter jangan pelangak pelungu. Itu jawaban keren kan? Coba kalau sampai digitukan sama orang tuanya gimana? Pasti ngeprint sampai gak akan ada di sini, hilang kali. Tapi apa yang terjadi gara-gara begitu? Saya pun menggunakan otak saya untuk berpikir. Ketika saya baru nata pabrik itu, banyak sekali orang yang bilang gak akan sukses. Siapa yang mau beli garam? Wong garam itu begini. Tapi apa kata hati saya? Kalau kita sudah yakin, pasti Allah beri. Kalau kita sudah minta, pasti Allah beri. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Itu yang saya pegang. Akhirnya apa? Pelan-pelan saya tata sejak 2018. Hari ini produksi garam saya, garam SSD itu, insya Allah di Probolinggo ini sudah ada. Garam SSD itu satu hari 50 ton per hari. Kalilah 1 kilonya 6.000. Berapa duit saya sehari berarti? Jadi kalau hitung-hitungan, kayaknya lebih kaya saya dibanding sampean yang duduk. Kenapa kok bisa begitu? Jadi tadi Allah yang memberikan pertolongan yang awalnya tidak punya jadi punya. Begitupun yang kedua, saya disuruh bangun toserba. Yang saya bangun itu tanahnya Pak 4.000 meter persegi. Luas bangunan yang saya bangun itu 3 tingkat. Tapi tidak saya bangun semua. 3 tingkat itu luasnya kalau dikalikan 3.000 meter persegi. Habisnya sekitar 12 miliar. Ketika saya bangun itu, kata orang-orang, siapa yang mau beli? Toko segede gaban, siapa yang mau datang? Tapi apa yang terjadi? Allah menolong saya. Ternyata setiap hari orang yang datang minimal 1.500. Bahkan kalau Ramadan bisa sampai 6.000. Kalau Jumat kayak tadi hari Jumat saya ngecek sudah 5.000 orang yang datang. Di mana itu posisinya? Pas di depan makom Sunan Derajat. Makanya kalau sampai ziarah orang Probolinggo, kalau ziarah wali Sunan Derajat, sampai menghadap ke kiri. Di situ tertulis Toserba Sunan Derajat, restoran Sunan Derajat. Mampir, kalau nggak mampir kualat sampai. Promosi. Gak apa-apa, sekalian gratis kan promosi di sini. Mampir ke situ. Akhirnya apa? Bisa berhasil. Jadi tadi, karena kita tidak bisa merendahkan orang lain. Karena apa yang besok akan terjadi kita tidak tahu. Begitupun pesantren ini. Tapi saya yakin pesantren ini akan semakin besar. Kenapa kok bisa semakin besar? Karena saya melihat pejuang-pejuangnya smart. Sudah smart, semangat, cerdas, apalagi asalkan satu, jangan kawin lagi, itu aja. Kalau kawin lagi, buyar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang terakhir, tadi yang pertama hari kiamat, yang kedua air hujan, yang ketiga apa yang ada dalam rahim, yang keempat tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Yang terakhir yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang dapat mengetahui setiap jiwa manusia di mana, di bumi mana engkau mati. Kita hidup di sini, Pak. Bisa jadi meninggalnya di Mekah. Pak Yai sudah didoakan setiap hari, tapi tetap wafat kan beliau. Saya dan jenengan semua hari ini pede, masih muda, masih panjang umur, belum tentu. Bisa jadi besok pun wafat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi tidak penting di mana kita wafat, yang penting bagaimana kita wafat. Bagaimana kita wafat? Amalannya harus istiqomah, dawam. Cara mati husnul khotimah itu sampai harus punya amalan yang istiqomah, amalan baik. Apapun amalannya itu nanti yang membuat sampai husnul khotimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Jadi Pak, nanti kalau sampai ahli istiqomah, ketika sakaratul maut tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, alla takhafu wa la tahzanu. Kenapa kok tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih? Wa abshiru bil jannah. Malaikat yang hadir itu memberikan kabar berita gembira bahwa kita mau masuk surga. Makanya orang ahli istiqomah, Pak, ketika mau wafat senyum. Bahkan beliau tahu kapan dia mau mati. Tapi kita yang belangsak begini, mungkin atau melotot matanya kayak ini, nah gitu. Hati-hati, Pak. Orang akan dicabut nyawanya oleh Allah sesuai kebiasaannya sampean. Kalau kebiasaan sampean ngomongin orang, bisa jadi lagi ngomongin orang mati sampean. Kebiasaannya di warung pangkot, bisa jadi lagi-lagi di warung pangkot mati. Lagi pijit-pijit plus. Dipijit gimana mas? Enak mas? Ternyata mati. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati teman nih. Nggak ada muda, nggak ada tua. Hari ini sudah ada penyakit diabetes anak-anak, darah tinggi anak-anak. Kok iso anak-anak diabetes, darah tinggi barang. Sehingga yang namanya kematian tidak memandang usia. Mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang paling akhir dari saya, karena uang ini sayang kalau tidak dihabiskan, adik-adik yang perempuan-perempuan cantik ini, coba 2 orang kesini, yang ini kerudung hitam, ayo berdiri di sini 2 orang. Lalu saya tidak bertanya apa-apa, saya hanya ingin sampai melanjutkan ayat Gus Amma, ayo sini. 1, mau nggak mau? Ayo yang tadi, berdua ini depan ini, ayo sini tahan. Nah, oke. Nanti saya kasih umroh, bayar sendiri. Itu mic-nya itu nggak ya? Ya ini. Bisa minta 1 mikrofon, Ustaz? Aduh, mau ditanya apa saya katanya? Saya mau sampai memperkenal. Ya, sebutkan nama. Namanya sampai siapa?
Mbak Yu, ya, sampai namanya siapa? Nama saya Bunda Asyiko. Sudah lulus sekolahnya apa belum? Lulus. Kuliah di mana? Saya Susuhun. Jurusan apa? TAI. TAI. Sampean, Mbak, namanya siapa? Nama Simatul Hasan. Kelas berapa? Kelas 3 MA. Kelas 3. Mau kuliah di mana? Uinsa Surabaya. Sudah daftar? Sudah. Sudah. Tak pikir mau kuliah di Sunan Derajat gitu. Sudah. Yang pertama dulu. Enggak, kalau mau kuliah di saya kasih beasiswa, tapi di tempat saya. Kalau di UIN, mau. Pertanyaannya, udah punya hafalan belum? Pernah hafal nggak? Boten. Tapi kalau juz amma tahu kali? Insya Allah tahu. Insya Allah tahu kan? Coba sampai baca surah Ad-Duha. Ad-Duha. Hafal kan? Kalau nggak hafal, guling-guling ke bawah. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Saya mau tanya, sampean suka sholat duha nggak? Suka sholat duha nggak? Tiap hari. Oke. Saya mau ngasih jasa ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sampean punya bisnis, ingin cepat berkembang, wajibkan semua karyawannya sholat duha. Itu yang saya wajibkan kepada 700 karyawan saya. Saya wajibkan untuk duha setiap pagi. Kenapa? Mungkin saya tidak mustajab doanya, tapi saya yakin salah satu di antara mereka pasti dijabah oleh Allah. Kenapa? Karena dia orang susah, sedang bekerja. Orang susah kalau minta pasti dikasih. Saya orang berduit, kalau minta belum tentu dikasih. Ngerti kan? Makanya dengan kepedean jadi kiai, santrinya suruh minta, bisa saja gara-gara santri yang ikhlas-ikhlas karena lagi menderita ini dijawab oleh Allah. Kalau kiainya sudah kenyang perutnya, karena duitnya ratusan juta, santrinya ratusan rupiah. Paham? Sampai teruskan ayatnya, surah berikutnya, Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Suka baca ayat ini nggak? Pantesan galau. Nabi Musa alaihissalam kalau mau ketemu Fir'aun itu beliau berdoa, saking groginya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kalau ngobrol nggak terlalu lancar.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoanya supaya dadanya lapang, kan begitu. Nabi Musa untuk dadanya lapang harus minta kepada Allah, tapi Nabi Muhammad tak perlu minta, langsung Allah menyampaikan alam nashrah laka sadrak. Nabi Muhammad langsung diberikan, bukankah engkau telah kami lapangkan dadamu Muhammad. Paham ya? Jadi kalau ingin lapang dadanya, usahanya mudah, tidak galau, baca ini. Jadi kami Pak, nanti didawamkan apapun usahanya sampean, termasuk di pesantren bisa, di sekolah bisa, di kami setiap ba'da duha, setelah baca doa duha itu Allahumma inna duha duhauka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi bis sama' fa anzilhu ya akhirih. Setelah itu kami baca Waqiah. Setelah baca Waqiah, baca Asmaul Husna. Setelah baca Asmaul Husna, baca Shalawat Nariyah 11. Setelah baca Shalawat Nariyah, baca Al-Insyirah. Setelah baca Al-Insyirah, baca ayat kursi. Teman, ini kita sebut di Sunan Derajat namanya marketing langit. Dan saya sering dapat pelanggan itu min haitsu la yahtasib. Kemarin baru bulan lalu saya mengirim BHS. Kalau BHS yang saya pakai ini, orderan dari Sulawesi Selatan. Tahu nilainya berapa? 3.500.000. Sarung tok itu, bukan kepalanya sampean, sarung. Kok dia bisa tahu? Ya nggak tahu dari mana. Baru kemarin 3 hari lalu saya dapat orderan sarung 2.500 pieces BHS. Dari mana itu? Dari Provinsi Aceh. Tahu dari mana nomor saya? Saya juga nggak tahu. Ini baru tadi pas di jalan ada 2 yang nanya dari Sulbar. Jauh-jauh, menembus waktu, menembus tempat, bacalah itu. Tapi yakin, minta kepada Allah. Jangan minta ke yang lain. Tapi niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan disebut nominalnya, jangan disebut berapa orangnya, jangan disebut berapa santrinya. Minta saja kepada Allah. Allah akan beri sesuai kemampuan sampean. Termasuk santri, Allah akan beri sesuai kemampuan sampean. Itu Pak ya. Yang 2 ini, karena saya satu sudah kuliah, yang satu baru mau, yang baru mau kuliah, kalau mau melanjutkan di tempat kami di Sunan Derajat, saya kasih beasiswa kuliah. Tapi kalau melanjutnya di sini enggak. Kalau melanjutkan di Sunan Derajat, saya kasih beasiswa S1 sampai lulus. Nanti kalau berminat hubungi Pak Kiai supaya nanti menghubungi saya. Enggak dijadikan istri, saya setiap istri. Saya ini suami takut istri. Kenapa saya tidak mau menikah lagi? Karena saya berjuang sampai kaya bersama istri saya. Dari susah sampai sekarang. Jangan sudah kaya istrinya ditendang, walat nanti sampai. Saya setia sama istri saya. Kemanapun gak pernah saya berniat untuk menikah lagi, karena ini direkam. Ya betul yang begitu. Jadi kalau sampai ingin sukses, jangan nikah lagi, kecuali memang mampu. Tapi saya yakin gak akan mampu sama, karena mengelola diri sendiri saja berat. Karena fa'in khiftum anda ta'dilu fawahidah. Ini Mbak ada 500.000 buat sampean. Ya, ini buat siapa namanya tadi? Apa? Anak ya. Ya, sama-sama. Monggo, silakan. Mudah-mudahan barokah, bermanfaat. Jangan diberikan pulsa untuk ngirim pacar ya. Walat sampean. Kalau perlu uang itu diberikan kitab, diberikan buku.
diberikan yang bermanfaat, digunakan terus supaya saya dapat amalnya juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika jenengan semua menanti panjenengan sedek Sunan Derajat, lengki dengan Sunan Derajat, cari nama saya, insya Allah ketemu. Kalau saya nggak ada, mungkin sedang pergi, tapi insya Allah ketemu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.